Kemarin peristiwanya tanggal 9 Zulhijjah. Hari apa itu? Hari Selasa, namanya hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Selasa kemarin, namanya hari Arafah. Jadi saya waktu sholat asar kemarin jadi imam di Masjid Polonas. Waktu sholat asar tanggal 9 di hari Arafah. Setelah sholat yaitu asar, saya mengumandangkan takbiran. Itu ceritanya begitu. Jadi begitu saya mengumandangkan takbiran, ya selesai sholat banyak yang komplain jamaah. Banyak yang komplain, mereka menyebutkan karena yaitu dari dulu bahwasanya takbiran itu dilakukan sesudah sholat maghrib. Kenapa Ustadz katanya melakukan takbiran sesudah sholat asar? Pintar-pintaran katanya, ya pandai-pandaian. Nah, cuman itu Bu. Jadi menurut Ibu mulainya takbiran Idul Adha itu kapan? Apa setelah sholat maghrib? Apa setelah sholat asar? Apa setelah sholat zuhur? Kira-kira kapan mulai takbiran Idul Adha? Mulai dari Zulhijjah, dari subuh. Itulah tanggal 9 kan? Tanggal 9 itu dimulai dari kapan? Subuh. Dari subuh. Terus Ibu? Dari habis maghrib. Bang Ismail? Habis maghrib. Ya, habis maghrib. Ya, jadi komplain kemarin katanya Ustadz, terlalu cepat Ustadz ini takbiran. Biasanya maghrib ini kami ini. Begitu maksudnya. Ya Bu ya. Sebagian juga begitu kan? Jadi kita jangan yaitu asal-asalan di dalam beribadah, karena yaitu ad-dinu bidalil, agama itu harus memakai dalil. Di dalam melaksanakan agama, di dalam melaksanakan ibadah itu wajib dengan dalilnya, ada dasarnya, ada keterangannya. Kalau yaitu tidak ada dalil, tidak ada keterangan, tidak ada dasarnya, maka amal ibadah kita tertolak. Lalu apa dasarnya begitu? Apa keterangannya begitu? Dari mana mulainya itu takbiran Idul Adha? Maka sebetulnya mudah. Hampir setiap kitab fikih, hampir semua kitab fikih, hampir semua itu menerangkan tentang yaitu takbiran dan kapan mulainya takbiran. Mudah sebetulnya kalau mau buka kitab, atau sekarang lebih mudah lagi di Google pun ada dia kalau mau belajar. Cuman itu tadi kadang-kadang malas dia itu baca, malas yaitu buka Google, malas bertanya, malas berguru lagi, sukanya memprotes. itu orang sekarang itu. Jadi hobinya nyalahkan tapi nggak bisa membenarkan. Ya, begitu ada orang yang amalan, ya, ada yang berbuat ibadah, diprotes, salah itu salah. Begitu ditanya, yang betul bagaimana? Saya juga nggak tahu, tapi itu salah. Macam mana bisa gitu? Ya, kalau bisa nyalahkan, maka harus tanggung jawab, harus bisa betulkan. Begitu ditanya, saya juga nggak tahu itu. Saya juga nggak tahu katanya, tapi bisa nyalahkan. Begitu maksudnya, saking keterlaluannya orang sekarang itu, gitu ya. Maka diambil salah satu kitab saja, di kitab Azkar Nawawi ada, Subuh Salam ada, ya di dalam kitab Nihayatul Jan pun ada, termasuk di dalam kitab Fikih Islami wa Adilatuh. Kalau di dalam kitab Fikih Islami wa Adilatuh, maka dijelaskan di halaman 2, di juz 2, di jilid yang kedua, halamannya itu 341. Ya, kalau kita mengambil masalah takbiran ini di dalam kitab Fikih Islami wa Adilatuh, maka adanya di jilid yang kedua, juz yang kedua, halamannya 341. Di sana dijelaskan, ya, hadisnya dari hadis Jabir.
Hadisnya dari Jabir bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sholat subha. Coba perhatikan supaya kedepannya kita inilah sayanya. Jadi padahal sunnah, tapi sunnah itu sudah kita abaikan, sudah kita yaitu lupakan sunnah. Inilah yang kita khawatirkan. Nanti di akhirat itu satu kelompok Abu Jahal, satu kelompok gitu. Ada kelompoknya menuju ke akhir ke padang mahsyar itu. Nanti Abu Lahab satu kelompok, Fir'aun satu kelompok nanti. Begitu ya. Ada kelompok-kelompoknya. Ya, Abu Bakar bawa kelompoknya tersendiri, orang-orang yang jujur. Utsman bin Affan bawa kelompoknya tersendiri, orang-orang yang dermawan. Ali bin Abi Thalib membawa kelompoknya sendiri, pemuda-pemuda yang dia itu menghabiskan tenaga waktunya untuk agama. Begitu dia. Umar bin Khattab adalah pembela daripada yaitu orang-orang yang lemah. Maka Nabi nanti membawa panji-panji bendera begitu untuk yaitu menuju padang mahsyar, menuju ke dalam surga. Dikala itu begitu dekat kepada yaitu dia sampai di padang mahsyar, nanti Nabi kan memegang yang namanya telaga Al-Kautsar, tempat minum kita nanti. Nanti kita mendekati telaga Al-Kautsar. Ada sebagian orang begitu mendekat kepada telaga Nabi diusir, padahal orang Islam. Begitu. Ya dipanggil sama Nabi dipanggil, tapi sama malaikat penjaganya malah diusir. Sama Allah juga diusir. Ya dipanggil sama Nabi, tal. Kata Allah enggak usah. Ya usir dia, kata malaikat usir dia. Kenapa ya Allah? Mereka sepeninggalanmu sudah melupakan sunnah-sunnahmu. Kan ngeri itu. Melupakan sunnah, mengabaikan sunnah. Padahal ini sunnah Nabi, tapi kita abaikan dia. Enggak kita laksanakan, enggak kita amalkan. Itu maksudnya. Masalah takbiran, Bu, ini kapan dimulainya? Padahal ini sunnah Nabi, kapan menjalankan itu? Begitu maksudnya ya. Kapan disunahkannya bertakbiran? Kalau bisa sesudah mengetahui ini, nanti untuk tahun-tahun berikutnya, tahun yang akan datang nanti diamalkan. Begitu maksudnya ya. Kata yaitu Nabi, kata Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sholat subha, apabila Nabi telah selesai melaksanakan sholat subuh. Coba dengarkan di sini yang dibicarakan sholat subuh. Subuh kapan itu? Min ghadatil Arafah, daripada pagi hari Arafah. Berarti tanggal 9. Tanggal 9 hari Arafah sehabis sholat subuh. Tanggal 9 yang dinamakan hari Arafah dan yaitu sehabis sholat subuh. Apa yang Nabi lakukan? Akbala ala ashabihi. Setelah selesai sholat subuh, salam kanan salam kiri, maka Nabi menghadap kepada sahabat, mutar badannya. Yang tadinya menghadap kiblat, diputar badannya menghadap kepada jamaah. Setelah yaitu menghadap jamaah, fayaqulu, maka Nabi bersabda, ala makanikum, tetaplah kalian di tempat duduk kalian masing-masing. Jangan ada yang berdiri, jangan ada yang bangun, jangan ada yang bubar, tetap duduk. Kenapa? Kata Nabi, kita takbiran dulu. Wa yaqulu, maka Nabi bersabda mengucapkan ya, jadi menganjurkan takbiran, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu maksudnya. Jadi takbiran itu dimulainya sehabis sholat subuh tanggal 9. Ya, jauh kali kita habis maghrib baru mulai. Jaraknya itu jauh kali. Sayang, waktu itu dari subuh sampai maghrib sudah berapa takbir yang seharusnya kita baca. Itu terlewatkan dan terbuang.
subuh, zuhur, asar, maghrib baru kita lakukan. Bayangkan itu. Padahal sudah bisa berapa takbir yang kita lakukan itu, yang kita baca selama itu. Itu terbuang percuma begitu saja. Padahal amalan yang paling afdol 5 hari itu, tanggal 9, 10, 11, 12, 13, tidak ada amalan yang paling afdol kecuali yaitu bertakbiran. Mengalahkan baca Al-Quran, mengalahkan sedekah, dan mengalahkan amalan-amalan yang lain. Takbiran itulah amalan yang paling afdol. Sehingga istighfar pun digantikan dengan takbiran. Selama 5 hari kita nggak perlu istighfar. Begitu salam kanan salam kiri langsung diganti istighfar tadi dengan bertakbiran. Saking dahsyatnya itu, saking mulianya. Terbuang begitu saja. Subuh nggak baca, zuhur nggak baca, asar nggak baca, maghrib baru baca kita. Maksud saya begitu dia. Sayangnya selama ini kita sia-siakan itu, Pak Imam. Jadi untuk tahun depan, ya Pak Imam sudah mendengar, sudah tahu, jamaah pun sudah tahu, saling mengingatkan. Begitu tanggal 9, ingatkan, saling mengingatkan, kita takbiran nih. Ya, puasa terus, takbiran terus. Karena takbiran itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa kan makan, minum, kan itu yang membatalkan. Iya, kalau wiridan baca Quran, takbir nggak batal. Mana membatalkan puasa? Bahasa kan lebaran. Bukan, takbiran itu bukan menandakan lebaran, bukan. Iya. Nanti kita tarik kepada yang jamaah haji. Kapan jamaah haji mulai takbiran? Ya, iya. Kapan orang yang menunaikan ibadah haji itu mulai takbiran? Kita coba nanti bahas ini. Sekarang kita dulu bahas, ya. Jadi yang di tanah air, jadi beda dia. Jadi jangan kebiasaan di tanah air dibawa nanti ke Mekah menunaikan ibadah haji. Mentang-mentang biasa kita tanggal 9 habis subuh takbiran, begitu di sana pun takbiran, salah. Itu. Jadi ada yaitu ibadah khusus, menunaikan ibadah haji, kapan dia itu mulai takbirannya, ya. Udah itu dengar. Sayang ini sunnah yang sudah diabaikan, terlupakan. Maka untuk kedepannya ini kita mulai, kita amalkan. Dan ini dasar hadisnya kuat. Setiap kitab fikih menyebutkan ini, ya, mensunahkan bahwasanya Nabi setelah habis subuh tanggal 9 Arafah, yaitu menghadap kepada jamaah, kata Nabi, jangan ada yang bangun, jangan ada yang bubar, kita yaitu bertakbiran dulu. Gitu ya. Jadi dimulai takbiran tanggal 9 hari Arafah, mulai daripada sholat subuh sampai akhirnya ila sholatil asri min akhiri ayami tasyrik, sampai sholat asar daripada akhir hari-hari tasyrik. Gitu ya. Jadi kalau Rabu kemarin lebaran, Kamis, Jumat, Sabtu, berarti hari Sabtu waktu asar itu selesai takbirannya. Itu yang ada di tanah air. Lalu bagaimana yang menunaikan ibadah haji? Apakah sama takbirannya? Beda. Kapan mulai takbirannya orang yang menunaikan ibadah haji? Yukabbirul haju aqobas sholawati, maka bertakbiran oleh orang yang menunaikan ibadah haji setiap habis sholat. Kapan mulainya? Min zuhri nahri, daripada waktu zuhur tanggal 10. Jauh. Kita tanggal 9 subuh lagi. Orang yang menunaikan ibadah haji takbirannya mulainya zuhur tanggal 10-nya. Begitu dia. Jadi di waktu sholat pun belum lagi dia sholat hari raya itu. Mulai takbirannya itu orang yang menunaikan ibadah haji habis zuhur tanggal 10. Begitu dia. Jadi takbiran itu bukan menandakan lebaran. Takbiran itu bukan membatalkan puasa, enggak. Itu ya. Itu. Jangan salah ya. Setiap takbiran katanya harus buka kita, enggak membatalkan. Nah, itu tradisi budaya. Begitu takbiran katanya sudah boleh makan minum, ya.
Jadi tanggal 9 hari Arafah takbirannya dimulai dari habis subuh. Lalu akhirnya kapan orang yang menunaikan haji akhir daripada takbiran? Sudah mulai takbirannya lambat, mengakhirinya cepat dia. Orang menunaikan ibadah haji, kenapa? Karena ada yaitu ibadah-ibadah lain dia, ibadah-ibadah khusus. Ya, itu tadi lambat dia bertakbiran. Kenapa? Karena sibuk membaca talbiyah. Lebih utama membaca talbiyah orang menunaikan ibadah haji. Labbaika Allah, labbaik Allahumma lakal labbaik itu. Lebih utama itu daripada bertakbiran. Lebih baik memperbanyak itu daripada bertakbiran orang yang menunaikan ibadah haji. Begitu maksudnya. Jadi sehingga waktu zuhur baru mulai takbiran. Selama itu dia talbiyah, membaca talbiyah. Begitu maksudnya. Akhir daripada yaitu bertakbiran orang menunaikan ibadah haji adalah subuh. Akhir daripada hari tasyrik. Subuh sudah selesai. Kalau kita nanti asar. Kan panjang kalau kita, panjang. Yaitu mulainya kita cepat dan yaitu mengakhirinya lambat. Panjang kalau yang di tanah air karena nggak ada amalan yang lain. Yaitu kalau haji sibuk dengan yaitu tata cara haji nanti. Kalau orang yang ibadah haji mulainya lambat, mengakhirinya cepat. Kapan awalnya? Awal takbir zuhur tanggal 10 dan mengakhiri takbir subuh di waktu subuh akhir daripada hari tasyrik. Itu cepat dia. Nah, sudah kalau sudah tahu begini nanti kedepannya bisa kita yaitu amalkan, ya diamalkan. Sudah tradisi membudaya dari dulu adat habis maghrib baru takbiran.